Berpuasa lagi kan, zolim kita ya. Atas izin Allah pada petang ini kita berkumpul. Saya masih anggota komunitas Teluci yang belum dikasih kartunya sama Om Budi. Iya, jadi belum dikasih kartunya sama Om Budi, nggak tahu ya. Jadi saya merasa juga bahagian dari Teluci walaupun tidak terdaftar secara administrasi ya. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ada di antara kita yang ikut di antara satu di antara lima ini, insyaallah kita orang beruntung. Siapa itu? Yang pertama, mayyasum fi yaumi Ramadan. Orang yang enggak ada batal satupun puasa Ramadannya, dia beruntung di hadapan Allah. Untungnya apa? Untungnya adalah banyak orang yang ingin berpuasa tapi tak bisa berpuasa. Di rumah sakit masih banyak orang hari ini terbaring. Di daerah konflik banyak orang yang ingin ibadah tapi tak bisa ibadah. Kita di Riau ini, di bumi lancang kuning ini, alhamdulillah aman, nyaman, sentosa puasa. Untungnya adalah orang yang puasa Allah ampunkan salah dan dosanya. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa di bulan suci Ramadan berdasarkan iman dan kesungguhan, Allah ampunkan salah dan dosanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar, umat Islam nggak sadar. Sayangnya Allah sama kita diperintahkan kita puasa. Tiba-tiba pas puasa dicarinya rumah makan yang buka di siang hari Ramadan. Kalau di kota ini macam ragam, ada juga rumah makan yang buka. Cuma dari atas ditutupnya pakai spanduk, dari bawah baru banyak kaki bergantungan. Ya tak? Maka kalau ada di antara kita yang insya Allah selamat, sukses, nggak ada batal puasanya sampai nanti di akhir Ramadan, insya Allah dia orang yang beruntung. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, orang yang beruntung di bulan suci Ramadan adalah mayyakum lailata Ramadan. Orang yang ikut salat tarawih, orang yang ikut qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Setiap malam sholat tarawih itu fadilahnya ada. Malam pertama dipanjangkan umur, malam kedua dibuatkan akidah, malam ketiga diluaskan rezeki, sampai malam terakhir. Maka beruntung orang yang ikut sholat tarawih, beruntung orang yang ikut qiyamul lail. Cuma harus ikhlas. Ada orang salah niat pergi sholat tarawih, di bawahnya turun pemburu, kiri, kanan kiri, swallow kanan Jepang, pulang di bawahnya karpil. Habis sampai ke masjid pas sholat tarawih, kebetulan imamnya lambat, direpetinya dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim, kata imam. Dijawabnya dari belakang, siapa imam kolambe panah, kata. Ya, saya dulu waktu tinggal di masjid, saya buat eksibisi. Satu malam saya buat lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai sholat, datang ibu-ibu. Apa dia bilang? Lain nak baku ke Ustaz tadi no, lama sekali ya. Oh besoknya saya gas, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh habis selesai sholat dijumpainya. Mantap imam awak, supir Medan gitu. Jadi kalau sholat tarawihnya nggak ikhlas, nggak akan dapat untung. Kalau qiyamul lailnya nggak ikhlas, nggak dapat untung. Maka sholat tarawih yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan jadilah kita manusia yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lama, masih 10 menit lagi. Masih cuma ada pula aku tengok yang udah berubah gaya-gaya kakinya kan begitu. Lanjut ya. Dua. Yang ketiga, orang yang beruntung di bulan suci Ramadan adalah mayyaqra'il Qur'an wa yahtim bih. Orang yang baca Al-Qur'an dan mengkhatamkannya. Satu waktu sahabat pernah datang jumpa kepada Nabi. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, akhirni kaifa jazah liman qari'il Qur'an.
Ya Rasul, coba jelaskan kepada saya bagaimana balasan dikasih Allah bagi orang yang membaca Al-Quran. Lalu dijawab oleh Rasul. Apa kata Rasul? Likulli arbin minal Quran asyara jasa. Satu huruf kita baca Al-Quran 10 kali lipat balasan kebaikan. Jadi untung kita yang baca Quran ini, apalagi yang khatam Quran. Cuma jangan salah amalkan. Mentang-mentang satu huruf 10 kali lipat satu huruf aja dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Maksud hadis ini satu huruf aja 10 kali lipat, apalagi khatam. Maka berlipat-lipat Allah berikan kita balasan kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagian di Ramadan inilah kita memperbaiki bacaan Quran kita. Kalau orang jarang baca Quran, biasanya hurufnya pas dia baca Quran terkontaminasi dengan dialek logat kampungnya. Orang Tapanuli kalau jarang baca Quran, biasanya agak terpengaruh logat Tapanuli dibuatnya. Ijajul jilatil ardu jiljala. Itu dia. Orang Jawa kadang-kadang terpengaruh, dibuatnya seperti sinden wayang. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Untungnya nggak jadi imam, sempat dia jadi imam. Siratal ladzina an'amta alaihim katanya. Kalau aku jadi makmum di belakang, aku jawab langsung ngamin. Ini kita baca Quran khatam di Ramadan ini belajar untuk memfasihkan bacaan, sekaligus meningkatkan kualitas hafalan. Ini ada orang ayat sholatnya dari TK sampai umur 40 tahun nggak lari dari 4 surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Paling tinggi kalau datang mertuanya qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun nggak putus-putus. La a'budu la antum, la a'budu la antum. Umurnya 40 tahun ayat sholat kul ke kul, kul ke kul, kul ke kul. Maka kalau kita baca Quran, insya Allah memperbanyak koleksi hafalan ayat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagian setiap surat Al-Quran itu kita baca fadilahnya beda-beda. Mau diampuni Allah dosa selama 1 minggu, Jumat baca surat Al-Quran. Mau dapat ampunan Allah, baca surah Yasin, Qalbul Quran. Mau cepat ke Mekah diluaskan Allah rezeki, baca surat Al-Waqiah. Jadi kalau orang banyak-banyak baca surat Waqiah, insya Allah dia cepat umrah. Cuma kalau sudah dibacanya surat Al-Waqiah, belum juga berangkat, pulang dari tempat ini nanti dari surat mobil terios atau ras, surat tanah, surat rumah, jual insya Allah berangkat. Ya. Itu yang ketiga, baca Al-Quran. Beruntung dia. Yang keempat, sedikit lagi. Yang keempat, orang yang beruntung di bulan suci Ramadan. Ini walaupun kita lapar belum boleh makan, santai dulu ya. Nah nanti. Yang keempat, orang yang beruntung di bulan suci Ramadan adalah mayyatasaddaq, orang yang bersedekah. Tadi ada 200 berapa takjil? 200? Masya Allah, 228 takjil dari komunitas Teruci Lancang Kuning. Tepuk tangan dulu untuk kita. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini takjil seperti ini sederhana bagi kita tapi berharga buat orang. Kata Nabi dalam hadisnya, lis-shaimi farhatani. Orang puasa itu punya 2 kebahagiaan. Pertama, indal iftar. Yang kedua indal aid. Pertama ketika buka puasa, yang kedua ketika hari Idul Fitri. Hari ini kita bagi kebahagiaan kepada masyarakat, bagi-bagi takjil. Saya dulu tinggal di masjid. Kalau bulan puasa seperti ini dikasih makanan dirantang oleh ibu-ibu. Alhamdulillah, senang kali saya. Cuma kadang-kadang omongan yang ngantar nggak enak. Di bawahnya sambal, dibutuh, apa dia bilang? Saya kan cucok, orang Tapanuli ini panggil ucok. Ucok, dipesan mbak, daripada belum biar di rumah. Rumahku bikin buat sisa-sisa sama aku ini. Besok lagi datang ibu-ibu, dengan itu juga. Apa dia bilang? Ucok, ikut pisang daripada kusuak. Tapi ternyata takjil itu sederhana, membekas dalam hati.
Maka mudah-mudahan sedekah yang kita berikan termasuk 228 takjil yang kita bagikan, insya Allah membuat kita menjadi orang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga yang ngasih sumbangan bagi-bagi takjil, Allah luaskan rezekinya. Amin. Allah sehatkan badannya. Allah lunaskan hutangnya. Berarti teruci banyak yang berhutang. Iya, gede kali aminnya. Iya kan? Soal rezeki amin ya kan? Sehat badan amin, ini berhutang amin. Ya ada itu. Persoalan utang dan tidak berutang, nggak ada manusia yang tak punya utang. Semua punya utang. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir, ini yang terakhir. Waktu sudah menunjukkan pukul 18:15, 4 menit lagi. 4 menit atau 3 menit? 4 menit ya. Yang kelima, kalau mau jadi orang beruntung, tadi jangan tinggal puasa. Yang kedua, jangan tinggal sholat tarawih. Yang ketiga, khatam Quran. Yang keempat, sedekah. Yang kelima sekarang. Orang kalau mau beruntung di bulan suci Ramadan, yang kelima adalah mayyuzakki zakatal fitrah awil mal fi syahri Ramadan. Orang yang mengeluarkan zakatnya, baik ia zakat fitrah, baik ia zakat mal di bulan suci Ramadan. Kalau sudah cukup nisabnya, kalau sudah cukup haulnya, keluarkan zakatnya. Apa nisab dan haul? Jangan khawatir, teruji punya ulama, abang kita ini pasti tahu ya. Soal zakat makanya fikihnya dia tahu. Bingung mau dikeluarkan gimana? Aksi cek cepat tanggap ada. Ya. Mereka juga bisa menyalurkannya. Ada format untuk zakat di Aceh kan? Masya Allah. Berarti kalau kita cukup nisabnya, haulnya, kemudian tidak mau berzakat, ulaika humul khosirun. Dia adalah orang merugi di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu, dalam fikih zakat, khususnya zakat fitrah, tidak harus malam takbir dibayar. Tidak harus hari 2. Tanggal 1 Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Bila batasnya Pak Ustaz? Sebelum khatib turun menyampaikan khutbah dari mimbar. Kalau sudah turun dia, tidak bisa lagi bayar zakat fitrah. Tapi kalau masih di atas mimbar itu dia, masih boleh bayar zakat fitrah. Maka apabila yang 5 ini kita laksanakan, insya Allah kita jadi orang yang bertakwa, beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Ibarat kata orang India, ibarat neki kerewal merepun de kami itu sige piare 75 sepeh 5 kijan jale-jale o kijan jale-jale. Artinya, tahu artinya? Saya pun tak tahu artinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, kalau kita sudah untung, insya Allah takwa. Kalau takwa pasti masuk surga. Masuk surga bukan karena banyak uang, bukan karena tinggi jabatan, tidak. Masuk surga bukan karena warna kulit. Kalau kata Allah yang duluan masuk surga warnanya kulitnya putih kayak merah-merahan, mohon maaf, saya duluan masuk surga. Ya kan? Tapi karena takwa kepada Allah. Bagaimana agar takwa? Lakukan 5 hal tadi. Selamat berbuka puasa Ramadan di hari ke-12. Hari ke-12 nih? Hah? Iya, ini hari ke-berapa nih? Bang Om Budi langsung iya. Lah copeknya rayo Om Budi. Terima kasih. Allahumma kita pamit dari kita yang terjemah, maaf. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah.